Ketika aku pindah ke rumah mertua demi merawat Bu Sulastri setelah ayahnya meninggal, tak pernah terbayangkan betapa gelapnya kehidupan yang menunggu. Awalnya hanya hubungan biasa antar mertua dan menantu, tapi rahasia kelam mulai terkuak ketika kehadiranku malah menjerumuskan Bu Sulastri ke dalam kehamilan yang tak seharusnya. Hancurnya pernikahanku dengan dia, aib yang membekas di masyarakat, hingga perjuangan kami untuk memperbaiki hidup yang telah retak menjadi kisah pahit yang harus kami jalani. Namun, di balik luka dan pengkhianatan itu, muncul pertanyaan yang tak kunjung terjawab, bisakah sebuah keluarga yang telah hancur karena kesalahan terbesar ini benar-benar menemukan jalan untuk sembuh dan memulai lagi? Saksikan kisah penuh emosi dan pengkhianatan ini. Jangan lupa untuk subscribe kanal Raisya Bercerita, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya, dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu. Dukung terus cerita-cerita menarik dari kami dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh emosi dan kejutan tak terduga. Namaku Reno. Aku hanya pria biasa, suami dari dia perempuan tangguh yang telah menemaniku sejak awal kami membangun hidup dari nol. 5 tahun menikah, rumah tangga kami boleh dibilang adem ayam. Tak mewah tapi cukup. Kami tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota hingga satu tragedi mengubah segalanya. Ayah mertua meninggal dunia. Aku ingat hari itu, dia pulang kerja dengan mata bengkak, wajah kusut, dan suara gemetar. Mas, Bapak meninggal, katanya lirih, sebelum akhirnya jatuh dalam pelukanku dan menangis sejadi-jadinya. Pemakaman berjalan dengan cepat. Seminggu setelahnya, suasana rumah mertua berubah dingin dan kosong. Bu Sulastri, ibu dia, terlihat rapuh. Matanya sayu, tubuhnya kurus, dan sering termenung di sudut ruang tamu. Sejak kepergian suaminya, ia tinggal sendirian di rumah besar yang terasa terlalu hening itu. Disinilah semua bermula. Mas, aku kepikiran ibu terus, kata dia suatu malam saat kami hendak tidur. Aku menoleh. Kenapa? Ibu sendirian di sana, rumah besar, gak ada siapa-siapa. Aku tahu ibu kuat, tapi aku gak tega. Bisa gak kita pindah ke rumah ibu sementara aja. Biar mas bisa temani ibu waktu aku kerja. Aku diam, tak langsung menjawab. Bukan karena aku tak peduli, tapi ada rasa canggung yang menghantui. Tinggal satu atap dengan ibu mertua, tentu bukan hal yang mudah. Apalagi aku dan Bu Sulastri tidak terlalu dekat sebelumnya. Tapi aku tahu ini penting buat dia. Kalau itu bikin kamu tenang, ya kita pindah, jawabku akhirnya. Dia tersenyum. Pelukannya malam itu terasa lebih hangat dari biasanya. Seminggu kemudian, kami resmi pindah ke rumah Bu Sulastri. Rumah itu besar dan sepi. Banyak sudutnya yang berdebu dan tak terurus. Dia langsung sibuk membersihkan kamar lama kami, sementara aku membantu memindahkan barang-barang dari kontrakan. Bu Sulastri menyambut kami dengan senyum tipis. Tak banyak bicara, hanya mengangguk dan sesekali memaksakan senyum saat dia mencoba mengajaknya mengobrol. Hari pertama berjalan biasa, dia kembali bekerja esok paginya, dan aku duduk di ruang tengah bersama Bu Sulastri. Sunyi, hanya suara televisi yang mengisi kekosongan. Kami jarang bicara. Aku lebih banyak memandang layar, sesekali melirik Bu Sulastri yang tampak sibuk merajut benang wol di tangannya. Mas Reno, suara itu pelan, nyaris tak terdengar. Aku menoleh. Iya Bu, makasih ya sudah mau pindah ke sini nemenin ibu. Dia cerita kalau ini semua ide dia, tapi ibu tahu, mas pasti berat juga kan? Aku tersenyum kecil. Enggak juga Bu, saya senang bisa bantu. Lagi pula ini rumah dia juga. Bu Sulastri mengangguk, tapi sorot matanya kosong. Ada luka di sana, luka yang belum sembuh. Dan entah kenapa, ada sisi diriku yang ikut iba. Seiring hari berlalu, kami mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Dia pergi pagi, pulang malam, aku lebih sering tinggal di rumah bersama Bu Sulastri. Awalnya hanya duduk-duduk di ruang tengah, sesekali bantu belanja atau masak makan siang bareng. Saling diam, saling menghormati batas. Tapi justru disitulah semuanya dimulai. Batas yang pelan-pelan mengabur tanpa kusadari. Sejak kapan sebuah niat baik bisa berubah menjadi awal dari kehancuran, dan apakah aku punya pilihan lain waktu itu?
Hari-hari selanjutnya berjalan nyaris tanpa suara, dia semakin sibuk dengan pekerjaannya. Pulang larut malam, kadang sudah tidur di sofa sebelum sempat menyapa kami. Aku mengerti, perusahaan tempatnya bekerja sedang mengejar proyek besar. Dan aku tak punya banyak hal untuk dilakukan. Pekerjaanku sebagai freelance desain grafis memang fleksibel tapi juga sepi pesanan akhir-akhir ini. Itu sebabnya aku lebih sering di rumah, duduk di ruang tengah, mendengar jam dinding berdetak, menatap jendela yang menampakkan halaman kosong, atau sesekali menemani Bu Sulastri di dapur. Kami tak bicara banyak di awal, hanya seperlunya. Tapi hari demi hari, keheningan itu mulai terasa janggal. Bukan karena tak nyaman, tapi karena justru terasa akrab. Mas Reno suka kopi apa teh? Tanya Bu Sulastri suatu pagi saat aku sedang membaca koran digital di ponsel. Aku menoleh agak kaget karena ia memulai percakapan. Teh, Bu, jawabku singkat. Ia tersenyum tipis. Sama, tapi kadang kalau lagi suntuk, ibu suka bikin kopi pahit. Nggak tahu kenapa, rasanya lebih menenangkan. Sejak saat itu, pagi kami tak lagi senyap. Ada secangkir teh manis di meja dan obrolan ringan soal cuaca atau kenangan masa kecil dia. Aku mendengarkan. Bu Sulastri ternyata bukan orang yang dingin seperti dulu kukira. Ia hanya kesepian dan terluka. Pernah suatu sore, saat hujan deras dan listrik padam, kami duduk berdua di dapur dengan lilin kecil menyala di antara kami. Aku pikir kami hanya akan diam, tapi ternyata tidak. Ibu kadang iri sama anak-anak muda sekarang, katanya sambil menatap api kecil itu. Kenapa, Bu? Mereka bebas, bisa milih jalan hidup, bisa nangis, marah, atau lari kalau nggak kuat. Zaman ibu dulu, perempuan harus kuat, harus diam, harus bisa terima. Aku menatapnya. Baru kali ini aku melihat Bu Sulastri bicara seperti itu. Ada getir, ada luka yang belum pernah ia keluarkan ke siapapun. Ibu sayang sama almarhum bapak? Tanyaku pelan. Butuh waktu sebelum ia menjawab. Iya, tapi ibu juga lelah. Puluhan tahun hidup dengan orang yang lebih sibuk mengatur daripada mendengar. Ibu seperti hantu di rumah sendiri. Aku tak tahu harus bilang apa, aku hanya menunduk. Dalam hati aku mulai paham sesuatu. Ada banyak ruang kosong dalam hati Bu Sulastri, ruang yang tak pernah terisi sejak lama. Dan sekarang entah kenapa aku merasa diriku mulai masuk ke salah satu ruang itu. Hari berganti. Kami semakin sering menghabiskan waktu bersama. Awalnya hanya membantu memasak, lalu menonton sinetron sore, kadang main kartu atau bantu cuci piring. Semua tampak biasa, tapi ada sesuatu yang berubah. Pandangan mata kami tak lagi sekadar saling melihat. Kadang aku merasa Bu Sulastri menatapku lebih lama dari seharusnya. Kadang aku juga sadar aku terlalu sering mencari-cari keberadaannya dalam rumah itu. Aku merasa bersalah, tapi juga tertarik. Dan itu membuatku takut. Suatu sore, aku pulang dari warung membeli bahan makanan. Dia belum pulang seperti biasa. Begitu aku buka pintu, Bu Sulastri muncul dari kamar hanya mengenakan daster tipis. Rambutnya setengah terurai dan wajahnya terlihat letih, tapi cantik, dengan cara yang berbeda. Aku terdiam, ia pun begitu. Kami hanya saling pandang beberapa detik, sebelum ia tersenyum tipis dan berkata, "Makasih mas, udah belanjain." Aku mengangguk, cepat-cepat masuk ke dapur, dan pura-pura sibuk merapikan kantong plastik. Tapi dada ini berdebar, dan pikiranku tak karuan. Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku memandang langit-langit kamar, mendengar suara hujan, rintik-rintik di luar jendela. Di sampingku, dia tertidur pulas. Tapi pikiranku masih tertinggal di ruang tengah bersama pandangan mata Bu Sulastri. Apa yang sedang terjadi padaku? Kenapa aku mulai memperhatikan ibu dari istriku sendiri? Kadang godaan tidak datang dalam bentuk yang mencolok. Ia datang perlahan lewat kesunyian yang terlalu lama menemani. Hari-hari di rumah semakin terasa aneh. Bukan karena ada yang berubah secara mencolok, tidak ada sentuhan, tidak ada kalimat yang kelewat batas. Tapi udara di antara kami
berbeda, terlalu tenang, terlalu rapat, seperti dua orang yang tahu mereka berdiri di tepi jurang, tapi tak bisa berpaling. Aku mulai menghindari kontak mata, Bu Sulastri juga, tapi tetap saja setiap pagi kami tetap sarapan bersama, tetap saling menyapa, tetap menyimpan sunyi yang mengikat di sela-sela piring dan cangkir teh. Suatu sore, hujan turun lebat. Aku dan Bu Sulastri sedang duduk di teras depan, hanya menatap hujan yang mengguyur halaman kosong. Mas Reno, katanya tiba-tiba. Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Pernah nggak ngerasa kosong, padahal semuanya kelihatan baik-baik aja? Aku menoleh. Ada sesuatu di matanya sore itu. Sesuatu yang dalam dan tak tertahankan. Pernah, Bu, jawabku jujur. Waktu dulu sebelum kenal dia, rasanya kayak hidup cuma jalan, tapi nggak bener-bener hidup. Bu Sulastri tersenyum tipis miris. Ibu udah ngerasa kayak gitu selama lebih dari 20 tahun. Aku terdiam. Bapak itu orang baik, Mas. Bertanggung jawab, kerja keras. Tapi dia juga dingin. Nggak pernah dengerin ibu. Nggak pernah nanya ibu bahagia atau enggak. Semua tentang perintah. Tentang aturanku begini, kamu harus begitu. Ia menarik napas panjang. Ibu belajar diam, belajar jadi istri yang bisa terima. Tapi lama-lama ibu hilang. Ibu sendiri bahkan gak tahu siapa ibu lagi. Aku menunduk. Rasanya jantungku dicekik oleh rasa bersalah yang belum jelas bentuknya. Bukan karena aku melakukan sesuatu, tapi karena aku mendengar semua itu dan hatiku ikut bergetar. Mas Reno baik, laki-laki yang perhatian. Ibu bisa lihat dari cara kamu rawat dia, kamu sabar, kamu hangat. Ia tak menatapku saat berkata begitu, tapi aku tahu itu bukan pujian biasa. Aku ingin membalas, ingin mengalihkan pembicaraan, tapi bibirku kaku. Dan entah kenapa, ada perasaan aneh yang muncul, campuran antara kasihan, kagum, dan rasa yang seharusnya tidak ada. Beberapa hari setelahnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Bu Sulastri tersenyum saat menyuguhkan teh. Cara ia diam lebih lama jika kami hanya berdua. Cara matanya kadang mengamati gerak-gerikku saat kubersihkan halaman. Dan yang paling parah, aku tidak berusaha menghindar. Sampai suatu malam, dia pulang dalam keadaan lelah luar biasa. Ia langsung rebah di sofa dengan mata setengah terpejam. Ibu sehat, Mas? Tanyanya pelan. Sehat. Tadi pagi sempat ngobrol juga, dia cerita soal masa mudanya, jawabku sambil menutup selimut ke tubuh dia. Dia tersenyum tipis. Terima kasih ya, udah nemenin ibu. Aku tahu kamu pasti canggung. Tapi Mas Reno memang selalu bisa bikin orang lain nyaman. Aku terdiam, ada sesak di dadaku saat itu. Dia tak tahu bahwa ada sesuatu yang mulai tumbuh tanpa izin. Sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya. Besok paginya, aku dan Bu Sulastri sarapan di meja seperti biasa. Tapi hari itu ia tampak berbeda. Senyumnya lebih lebar. Sorot matanya lebih dalam. Ia mengenakan kebaya rumahan berwarna biru pucat. Cantik, lembut, dan lagi-lagi aku tidak bisa berpaling. Kami tidak bicara banyak, tapi suasana itu semakin pekat. Aku sadar kami sedang bermain api. Tapi yang lebih menakutkan, aku tak yakin ingin berhenti. Saat seseorang membuka luka lamanya, tak selalu ia ingin sembuh. Kadang ia hanya ingin ada yang mendengar, lalu tinggal lebih lama dari seharusnya. Tapi bagaimana jika yang tinggal justru mulai merasa nyaman? Hari itu dia berangkat ke luar kota untuk pelatihan kerja selama 3 hari. Ia pamit sejak pagi dengan ciuman di kening dan senyum lelah, lalu pergi membawa koper kecil dan semangat yang masih tersisa. Aku menatap punggungnya hingga hilang dari pandangan. Entah kenapa, pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya, lebih sepi dan berbahaya. Bu Sulastri sedang menyapu halaman waktu aku kembali masuk ke rumah. Ia mengenakan daster bunga-bunga yang sederhana, tapi entah kenapa hari itu ia terlihat berbeda. Dia berangkat, Mas? Tanyanya sambil melirik sekilas. Aku mengangguk. Iya, Bu, 3 hari katanya. Berarti rumah cuma berdua aja, ya. Kalimat itu menggantung
Aku tahu maksudnya bisa saja biasa, tapi kenapa nadanya terdengar seperti sesuatu yang tak biasa? Siangnya, hujan turun deras. Kami berdua hanya duduk di ruang tengah menonton televisi. Tapi tak ada yang benar-benar kami tonton. Pandangan kami lebih sering saling bertemu, lalu cepat-cepat dialihkan. Seperti dua pencuri rasa bersalah yang tertangkap basah. Tiba-tiba listrik padam. Suasana jadi makin hening. Mas Reno bisa bantu ambilin lilin di lemari dapur, tanya Bu Sulastri dari balik kegelapan. Aku bangkit dan berjalan ke dapur, mencari-cari dalam gelap. Tak lama kemudian, ia menyusul dengan korek di tangan. Saat aku menemukan lilin, tangan kami tanpa sengaja bersentuhan. Hanya sebentar. Tapi cukup lama untuk membuat jantungku berdegup tak karuan. Bu Sulastri menyalakan lilin. Wajahnya kini tersorot cahaya kekuningan yang lembut. Kami saling menatap dalam diam. Tak ada kata. Tapi seluruh udara di ruangan itu terasa seperti menyimpan rahasia. Mas, ucapnya pelan. Ibu gak pernah merasa dihargai seperti ini sebelumnya. Aku masih diam. Ibu tahu ini salah, tapi kenapa rasa bersalahnya kalah sama rasa yang lain? Aku tak tahu harus menjawab apa. Yang aku tahu, detik itu juga jarak di antara kami benar-benar menghilang. Tidak ada lagi batas, tidak ada lagi logika. Yang tersisa hanya dua hati yang sama-sama kesepian dan sama-sama salah. Malam itu hujan belum reda dan kami pun tak bisa lagi pura-pura tak saling membutuhkan. Esok paginya aku bangun lebih dulu. Duduk lama di ruang makan dengan kepala tertunduk. Napasku berat seperti ada sesuatu yang menghimpit di dada. Suara langkah Bu Sulastri terdengar pelan dari arah kamar. Saat ia muncul, ia membawa 2 gelas teh, meletakkannya di meja, lalu duduk di hadapanku. Kami tak bicara untuk waktu yang lama. Akhirnya aku buka suara, kita gak bisa terus begini, Bu. Wajahnya menegang, tapi matanya tetap lembut. Ibu tahu, tapi Mas Reno harus tahu. Ibu gak pura-pura, perasaan ibu nyata. Aku menggeleng pelan. Saya juga gak bohong soal apa yang saya rasain. Tapi ini salah. Dia istri saya. Bu Sulastri menunduk, ibu cuma pengen merasa hidup lagi. Dan saat aku menatap wajahnya yang penuh luka itu, aku tahu kami sudah jatuh terlalu dalam. Godaan paling berat bukan datang dari luar, tapi dari dalam hati yang terlalu lama sepi dan akhirnya menemukan seseorang yang mengisi celahnya meski salah, meski hancur di ujungnya. Sejak malam itu, batas antara kami telah benar-benar lenyap. Aku dan Bu Sulastri bukan lagi dua orang yang hanya saling menjaga perasaan. Kami telah melewati satu garis yang tak bisa ditarik mundur. Dan yang paling menyesakan, kami tetap melanjutkannya. Selama dia tak ada, rumah ini terasa seperti dunia lain. Dunia di mana aku bukan menantu dan Bu Sulastri bukan ibu mertuaku. Dunia semu yang penuh pelukan hangat tapi juga berduri dosa. Malam terakhir sebelum dia pulang, Bu Sulastri memelukku lama dari belakang. Kami berdiri di dapur hanya berdua dengan cahaya lampu temaram. Kalau ini berakhir, Mas, bisiknya. Ibu harus mulai belajar hidup sendiri lagi ya. Aku tak bisa menjawab. Aku tahu aku pengecut. Aku tahu aku sedang menghancurkan dua perempuan sekaligus dia yang mencintaiku tanpa syarat dan Bu Sulastri yang hanya ingin merasa berharga lagi. Keesokan harinya, dia pulang. Ia langsung memeluk Bu Sulastri dengan hangat lalu mencium pipiku sambil tersenyum. Mas jaga ibu baik-baik ya, katanya riang. Aku tenang banget selama di luar kota. Rasanya kayak pulang ke rumah yang lebih hangat. Perkataannya menusuk seperti belati. Dan saat aku menatap mata dia, aku sadar aku sedang melihat perempuan yang tak layak disakiti. Tapi justru sudah kugores luka paling dalam di hatinya tanpa ia tahu. Hari-hari selanjutnya menjadi siksaan. Aku dan Bu Sulastri berpura-pura, senyum palsu, tatapan kosong, bahasa tubuh yang kaku. Tapi rasa bersalah itu tak kunjung hilang. Justru makin menumpuk setiap kali dia dengan polos bercerita tentang rencananya memiliki anak, membangun keluarga kecil yang bahagia, dan bagaimana ia ingin ibu tetap tinggal bersama kami selamanya. Aku terjebak dalam rumahku sendiri, dalam diriku sendiri. Hingga suatu pagi, Bu Sulastri memanggilku ke kamarnya.
Wajahnya pucat, tangan gemetar. Mas Reno, aku tahu dari sorot matanya ada yang tak beres. Ada apa, Bu? Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara nyaris tak terdengar. Ibu hamil? Seluruh dunia seakan berhenti. Suaranya bergema di kepalaku, menampar nurani yang sudah lama mati. Hamil? Aku nyaris tak percaya. Ia mengangguk pelan, matanya basah. Ibu udah cek 2 kali, dan semuanya positif. Duniaku runtuh, tak ada tempat lari, tak ada ruang sembunyi. Aku menatap wajah perempuan yang harusnya kupanggil ibu, tapi kini sedang mengandung anak. Anak dari hubungan haram, dari cinta yang tak seharusnya ada. Aku keluar kamar seperti zombie. Nafasku berat, keringat dingin membasahi pelipis. Dia memanggil dari dapur, tapi suaranya terdengar jauh, seperti gema dari lorong gelap. Dan saat itu juga aku sadar, kami telah mencapai titik tak bisa kembali. Ketika dosa tak lagi disangkal bukan karena hati menerima, tapi karena jalan untuk pulang sudah tak ada. Sejak pengakuan Bu Sulastri tentang kehamilannya, aku tak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap malam terasa panjang, seperti dihantui bayang-bayang yang makin nyata. Dia tetap seperti biasa ceria, penuh perhatian, dan semakin sering bicara tentang rencana punya anak. Ironi yang menyesakan. Mas, minggu depan kita ke dokter, ya, ucapnya suatu malam sambil menyentuh perutnya sendiri. Aku pengen periksa kesuburan. Aku hanya mengangguk pelan. Jantungku berdebar keras. Bagaimana kalau nanti dokter bilang dia sehat? Bagaimana kalau dia hamil bersamaan dengan ibunya sendiri? Itu akan jadi mimpi buruk yang nyata. Sementara itu, Bu Sulastri makin tertutup. Ia jarang keluar kamar, sering terlihat pucat dan hanya bicara jika benar-benar perlu. Dia mulai curiga. Ibu, kenapa ya? Sejak aku pulang, kayak bukan ibu yang dulu. Aku hanya menjawab sekenanya. Mungkin kecapekan, umur segini kan sensitif juga ya. Tapi dia bukan perempuan bodoh. Ia mulai menyusun potongan-potongan kecil. Suatu malam saat aku mandi, ponselku tertinggal di meja. Dan seperti takdir yang kejam, ada pesan masuk dari Bu Sulastri. Mas, ibu mimpi buruk lagi. Mimpi bayi kita nanti lahir dengan wajah penuh luka. Dia membacanya. Ketika aku keluar dari kamar mandi, ia duduk di ranjang dengan wajah yang tak bisa kuartikan. Di tangannya, ponselku terbuka dan pesan itu terpampang jelas. Apa maksudnya ini? Tanyanya pelan. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku bisa jelasin, tapi dia sudah berdiri, matanya berkaca-kaca. Kau tidur dengan ibu? Aku tak bisa menjawab, tangannya menampar pipiku dengan keras. Tangisan yang selama ini tak pernah keluar pun akhirnya pecah. Bilang Reno, katakan ini cuma lelucon sakit jiwa, katakan aku salah baca. Aku minta maaf. Jangan minta maaf, teriaknya histeris. Kau suami setan, dan dia itu ibuku. Aku hanya bisa tertunduk, tubuhku gemetar, napasku tercekat. Dia menangis keras sambil memukuli dadaku. Lalu ia jatuh terduduk di lantai, bergetar, seolah separuh jiwanya tercerabut paksa malam itu juga. Suasana rumah berubah drastis sejak malam itu. Dia mengunci diri di kamar selama berhari-hari. Aku tidur di ruang tamu, Bu Sulastri bahkan nyaris tak keluar dari kamarnya. Tak ada yang bicara, tak ada yang berani menatap. Rumah ini menjadi kuburan hidup. Lalu suatu pagi, dia keluar dari kamar, wajahnya datar, matanya sembab, tapi tak ada air mata. Aku mau cerai. Kalimat itu keluar tanpa ragu, tegas, dingin. Dia, dengar dulu. Nggak ada yang perlu dijelaskan, nggak ada yang bisa diperbaiki. Kau bukan suami, kau pengkhianat paling jijik dalam hidupku. Aku tak menyela karena aku tahu semua benar dan aku layak dihancurkan. Hari itu dia mengemasi barangnya. Ia hanya menatap Bu Sulastri sebentar lalu berkata dengan suara getir. Terima kasih Bu, sudah melahirkan aku dan juga menghancurkanku. Lalu ia pergi, meninggalkan rumah ini. Meninggalkan 2 orang yang tak pantas dicintai. Pengkhianatan bukan hanya soal cinta, tapi tentang memecah sesuatu yang tak bisa disatukan lagi
sebuah kepercayaan. Setelah dia pergi, rumah ini berubah menjadi neraka yang diam. Tak ada suara, tak ada kehidupan, hanya rasa bersalah yang menempel di dinding, di lantai, di udara menyatu dalam setiap tarikan nafasku. Bu Sulastri semakin lemah. Kehamilannya yang makin besar mulai memperlihatkan diri. Perutnya menonjol, tubuhnya gampang lelah, dan wajahnya semakin pucat. Tapi bukan karena bahagia, melainkan karena ketakutan. Ia tahu bayi yang dikandungnya bukan anugerah tapi kutukan, simbol dari sebuah hubungan yang tak akan pernah diterima siapapun. Bahkan oleh dirinya sendiri, "Aku gak bisa tidur, Mas," katanya suatu malam saat kami duduk di teras belakang. "Setiap malam aku dengar suara dari dalam perutku, seperti jeritan bayi yang gak pengen dilahirkan." Aku meremas tangannya, tapi dia menariknya pelan. "Jangan sentuh aku," ucapnya. "Aku jijik sama diriku sendiri, tapi lebih jijik lagi sama kamu." Kalimat itu menamparku lebih keras dari pukulan manapun. Tapi aku tak menyalahkannya. Kami berdua bersalah, tapi akulah yang memulainya. Hari demi hari, kehamilan itu semakin nyata. Beberapa tetangga mulai bertanya, tapi Bu Sulastri selalu menutup diri. Ia tak pernah keluar rumah. Bahkan untuk sekadar membeli kebutuhan dapur pun tak mau. Aku yang akhirnya harus bolak-balik ke pasar, pura-pura menjadi suami yang baik. Tapi setiap langkahku selalu diiringi bisik-bisik, pandangan curiga, tatapan aneh. Dan suatu pagi, salah satu tetangga Bu Yati menyapaku di gang depan. "Pak Reno, itu Ibu Sulastri hamil ya?" Aku tersentak. Iya Bu, cuma kecapekan aja, bukan hamil." "Ah, masa sih? Padahal tetangga sebelah bilang lihat perutnya udah besar loh." "Gimana Pak, ibu yang hamil atau yang lain?" Aku memaksakan senyum, lalu cepat-cepat pamit. Tapi jantungku berdetak tak karuan. Kalau desas-desus mulai menyebar, semua akan hancur lebih cepat dari yang kuduga. Malamnya, Bu Sulastri menangis lagi. Ia duduk di lantai kamar, memeluk perutnya yang makin membesar. "Mas, aku gak kuat. Aku gak sanggup melahirkan anak ini." Aku mendekat, berjongkok di hadapannya. "Kita bisa pergi dari sini. Kota lain, mulai dari awal." Ia menggeleng cepat. "Dosa itu gak bisa ditinggalin, Mas. Kita bisa pindah tempat, tapi gak bisa lari dari diri sendiri, dari aib yang sudah kita cipta." Aku tak bisa menjawab. Di kepalaku, suara-suara dia masih terngiang. Kata-kata yang ia ucapkan sebelum pergi. Tatapannya yang hancur, tubuhnya yang gemetar. Dan di saat aku duduk dalam diam, Bu Sulastri tiba-tiba memekik kesakitan. "Ah, sakit, Mas, sakit." Aku panik. Ia menggenggam perutnya erat, tubuhnya menggigil hebat. Bu," aku mengangkatnya dan membaringkannya di ranjang. Napasnya terengah, wajahnya penuh keringat dingin. "Aku pendarahan," katanya lemah. Aku berlari mengambil kunci motor dan membawa Bu Sulastri ke klinik terdekat. Tapi dalam perjalanan, aku sempat menoleh ke kaca spion, dan untuk sesaat, aku merasa melihat sosok dia berdiri di pinggir jalan, menatap kami. Atau mungkin itu hanya bayangan rasa bersalahku yang sudah tak bisa dibendung. Di klinik, dokter segera menangani Bu Sulastri. Aku menunggu di luar ruang bersalin, mondar-mandir seperti orang gila. Sampai akhirnya pintu terbuka dan dokter keluar dengan wajah tegang. Kami berhasil hentikan pendarahan, tapi bayi di dalam kandungan mengalami stres. Kami akan lakukan pemantauan intensif. Jika tak membaik, kemungkinan harus dilahirkan lebih cepat. Aku menelan ludah. Bisa diselamatkan. Dokter menatapku serius. Kami akan berusaha, tapi kondisi mental ibunya juga berpengaruh. Dia mengalami tekanan berat. Itu berbahaya untuk ibu dan bayinya. Malam itu, aku duduk di kursi ruang tunggu sendirian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis seperti anak kecil. Semua ini salahku, semuanya. Tapi apakah Tuhan masih mau mengampuni orang sepertiku? Apakah anak yang tumbuh dari hubungan gelap ini pantas lahir ke dunia? Tak semua bayi ditunggu dengan sukacita. Ada yang hadir sebagai peringatan bahwa dosa selalu punya harga. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada api liar di musim kemarau. Saat aku keluar dari klinik membawa Bu Sulastri yang masih lemah,
Tatapan tetangga berubah menjadi panik dan penuh celah. Desas-desus liar sudah berbisik dari mulut ke mulut, merangkai kisah yang lebih buruk daripada kenyataan. Pagi itu, aku duduk di beranda rumah. Suara tawa anak-anak dari gang seberang yang dulu mengisi hari-hari kami, kini berubah menjadi bisikan dan lambaian jari menunjuk. Masih ingat Bu Sulastri? Dia hamil anak menantunya sendiri. Apa benar suaminya minta cerai karena itu? Aku menunduk tak berani menjawab. Dia, entah dari mana, tiba-tiba muncul di depan rumah. Wajahnya yang dulu penuh kasih, kini berubah menjadi amarah yang membara. Kau pikir bisa sembunyi dari semua ini, Reno? Aku tak mampu berkata apa-apa. Ia melangkah masuk, menatap Bu Sulastri dengan tajam. Dan, Ibu, apa kau bangga dengan apa yang sudah kau lakukan? Hancurkan keluarga sendiri? Bu Sulastri hanya diam, air mata mengalir tanpa suara. Tetangga datang mengepung rumah kami seperti lingkaran api. Aku merasa terkepung oleh penghakiman dan kebencian. Suara-suara menghakimi, bisikan, dan cacian menjadi soundtrack hidupku. Aku melihat dia berdiri di tengah kerumunan, menatap tajam dengan mata yang tak lagi memancarkan cinta melainkan luka dalam yang tak terobati. Hari-hari berlalu tanpa jeda, telepon berdering tanpa henti. Pesan masuk penuh hinaan dan ancaman. Aku kehilangan pekerjaan karena reputasi hancur. Sementara itu, Bu Sulastri semakin lemah. Kehamilan yang penuh tekanan membuatnya semakin terpuruk, tak mampu menahan beban aib yang menggunung. Malam-malamku penuh mimpi buruk. Aku terbangun dengan napas tersengal, membayangkan dia yang dulu ku cinta, kini jadi bayangan pahit yang terus mengiris hati. Apa ini yang pantas aku terima? Suatu malam, aku berdiri di depan cermin, menatap wajah yang penuh penyesalan dan kehancuran. Reno, kau sudah hancurkan segalanya. Kadang, rahasia yang tersembunyi lebih menyakitkan daripada yang terungkap. Dan aib yang meledak tak pernah meninggalkan bekas yang mudah hilang. Rumah yang dulu penuh tawa dan hangat kini seperti kastil es yang membeku di tengah badai. Sejak aib kami terungkap, semua terasa hampa. Dia pergi entah kemana, meninggalkan sepi yang menggigit. Bu Sulastri hanya diam, tubuhnya yang lemah seolah ikut beku oleh dinginnya dunia yang memandangnya dengan penuh cela. Aku pun semakin tenggelam dalam kesendirian. Setiap pagi aku bangun dengan harapan semu bahwa mungkin semuanya akan kembali seperti dulu, tapi kenyataan selalu menamparku dengan kasar. Di kantor aku sudah tak diterima lagi. Reputasi buruk, kata bos dengan dingin saat aku mengajukan cuti panjang. Aku tahu itu kode halus untuk mengatakan aku harus pergi. Di rumah, aku mencoba menghubungi dia. Teleponnya tidak aktif. Pesan-pesan hanya berbalas diam. Suatu hari, aku nekat mendatangi apartemennya. Pintu terbuka perlahan dan aku melihat sosok yang dulu kusebut istri. Wajahnya yang dulu cerah kini berkerut. Matanya kosong. Kau siapa? Tanyanya datar. Aku tersentak, merasakan sakit yang menusuk hati. Aku minta maaf. Dia menggeleng, lalu menutup pintu perlahan. Bu Sulastri, ia semakin menghilang dalam dirinya sendiri. Sering aku temukan ia duduk termenung, menatap jauh keluar jendela, seolah mencari jawaban di antara awan kelabu. Hidup ini terlalu kejam, bisiknya suatu sore. Aku ingin memeluknya, tapi tahu itu tak cukup. Bayi yang dikandungnya makin mendekati waktu lahir. Tapi bukan kebahagiaan yang menyelimuti, melainkan ketegangan yang tak terucap. Aku sering terjaga di malam hari membayangkan bagaimana masa depan anak ini yang lahir dari pengkhianatan dan aib. Apakah ia akan dibenci, dihina, atau bahkan dicintai? Di tengah kesendirian ini, aku belajar satu hal. Kadang, retak yang membeku tak akan sembuh kecuali kita berani melebur kembali walau terasa menyakitkan. Dingin dan sunyi menguasai rumah itu hingga pagi terakhir aku di sana. Bu Sulastri sudah melahirkan. Bayi kecil itu anakku, anak kami menangis pertama kali dengan suara yang lemah, membawa harapan dan beban sekaligus. Aku berdiri di samping ranjang Bu Sulastri yang lemah, memandang wajahnya yang penuh luka dan penyesalan. Maafkan aku, bisikku pelan. Aku yang menghancurkan semuanya. Dia menatapku, air matanya jatuh perlahan. Kita sudah terlalu jauh, Reno. Tapi anak ini adalah alasan kita untuk bertahan. Dia datang. Untuk pertama kalinya, sejak semuanya meledak, matanya merah, tapi ada keteguhan di sana.
Kita sudah hancur, katanya, tapi aku nggak mau anak ini ikut hancur. Aku mengangguk, merasakan beban yang sama di dada. Kami bertiga, aku, dia, dan Bu Sulastri berdiri di ambang jalan baru. Jalan yang berat, penuh luka, tapi juga ada secercah harapan. Kehidupan kami tak akan pernah sama. Tapi aku berjanji pada diri sendiri, aku akan berjuang menjadi ayah yang bertanggung jawab. Menjadi suami yang pantas mendapatkan pengampunan, walau harus memulai dari nol. Hari-hari berikutnya bukan tanpa cobaan, tetangga masih sering melontarkan bisik-bisik. Tatapan dingin tak pernah hilang. Namun, aku dan dia perlahan belajar untuk saling memaafkan. Bu Sulastri pun mulai bangkit, menjalani hidup baru dengan bayi kami sebagai titik cahaya.